Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita pada hari ini. Ibadah raya pertemuan kita pada pagi hari ini di dalam program Kita Pasti Menang. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur punya waktu dan kesempatan pada pagi hari ini dapat bersama-sama menikmati firman Tuhan secara online pada pagi hari ini. Biarlah kiranya semuanya ini menjadi berkat di dalam kehidupan dan iman kita untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebelum saya meneruskan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang di hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur karena pada pagi hari ini kami dapat bersama di dalam siaran kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya ini menjadi satu pertemuan yang diberkati dan mengalami berkat Tuhan, baik daripada firman-Mu di dalam lawatan Tuhan secara pribadi. Semuanya akan mengalami kelimpahan karena Tuhan Yesus ada bersama-sama kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpinlah kami daripada awal, pertengahan hingga selesainya daripada acara kami. Biarlah setiap kami yang mendengar dan bersama-sama dalam rancangan ini diberkati dan mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita sangat bersyukur karena punya ruang, kesempatan dan waktu pada hari ini di dalam pertemuan kita pada ibadah kita pada pagi hari ini. Dan pada pertemuan kita kali ini saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-25. Hanya satu ayat yang saya bawa untuk kita renungkan pada pagi hari ini di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-25 berbicara, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Saudara yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena pada hari ini kita dapat melihat daripada petikan firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat 25 ini yang memberkati kita satu pengertian ataupun menjadikan kita orang Kristen yang memiliki satu janji yang begitu pasti. Saudara yang terkasih, melalui pembacaan kita ini saya memetik satu tema yang berkata mengucap syukur dengan apa adanya kita. Mengucap syukur dengan apa adanya kita. Jadi saudara, ayat 25, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Saudara, pada dasarnya manusia mudah sekali mengeluh. Manusia seringkali mengeluh, kurang bersyukur dan kurang menghargai apa yang ada pada dirinya. Kita selalu melihat kekurangan diri sendiri dan melihat kelebihan orang lain. Kita tidak dapat menerima diri apa adanya kita. Ini yang sering terjadi dan inilah yang ada pada hari ini menjadi tantangan di dalam kehidupan kita yang dimana kita harus lalui setiap waktu. Saudara yang terkasih, dengan nada menggerutu kita sering berkata di dalam hati kita, di dalam pikirannya kita, mengapa dia memiliki banyak talenta sedangkan aku tidak? Ini yang sering kita alami dalam pribadinya kita. Ini yang sering kali terjadi di dalam kehidupannya kita. Karena firman Tuhan pada hari ini, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Di satu pesan yang disampaikan oleh Yohanes ketika dia berada di Pulau Patmos.
yang mengalami lawatan Tuhan. Karena janji Tuhan harus pada ketika itu harus peganglah itu sampai aku datang. Begitu kita pada hari ini mengucap syukur dengan apa adanya kita. Kita harus bersyukur dengan apa adanya pribadi kita di hadapan Tuhan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang suka mengeluh, yang mudah menggerutu, yang tidak bersyukur, yang kurang bersyukur dan kurang menghargai apa yang ada pada diri kita. Karena kita sering kali mengatakan dan memperlihatkan diri kita dan menandingi diri kita dengan orang lain. Dan sering kita mengatakan pada diri kita ini karena orang lain itu banyak talentanya dan kita sendiri pribadi kita ini tidak punya talenta dan tidak perlulah melayani Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berbicara pada hari ini, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Kita harus mengucap syukur dengan apa adanya kita pada hari ini. Peganglah apa yang telah Tuhan berikan kepada kita sampai Tuhan datang. Kita peganglah iman kita. Kita peganglah apa yang menjadi karunia dan talenta kita di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, karena seringkali menjadi pertanyaan di dalam hati, dalam benak kita, mengapa dia memiliki banyak talenta sedangkan aku tidak? Mengapa mereka dapat seperti itu? Itu pertanyaan seringkali terjadi dalam hati kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mungkin Tuhan memakai hidupku. Itu yang menjadi satu pertanyaan yang berat di dalam hati kita. Pertanyaan yang menghantui pikiran kita, sehingga kita berkata, tidak mungkin Tuhan memakai hidup saya. Tidak mungkin Tuhan memakai hidup saya. Dan sehingga kita dikalahkan tipu daya oleh si iblis yang memberikan kita kelemahan, yang membuat kita merasa kita ini tidak terpanggil, kita ini Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak memberkati saya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mengucap syukur dengan apa adanya kita. Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak memandang bulu, Tuhan tidak melihat seberapa tingginya sekolah kita. Tuhan tidak melihat semuanya itu, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita harus mengucap syukur dengan apanya adanya kita, saudara. Saudara yang dikasihi, karena saya ingin mengungsikan sedikit daripada pengalaman hidup saya ketika saya melayani Tuhan. Seringkali saya direndahkan oleh teman-teman satu pelayanan di dalam alam persekolahan. Saya mengalami satu tantangan. Seringkali saya menerima satu perkataan yang membuat saya lemah. Hei pastor botak. Ini yang seringkali saya alami dalam kehidupan saya. Orang mengatakan saya pastor botak, hamba Tuhan yang botak. Karena penampilan tidak ada gaya rambut seperti orang lain. Karena selalu direndahkan dengan penampilan saya tidak punya rambut. Saya tidak punya penampilan yang seperti orang lain dapat. Tetapi saudara, apa saya katakan pada hari ini? Saya bersyukur kepada Tuhan dengan apa adanya saya pada hari ini. Tuhan menjadikan saya manusia yang tidak punya rambut seperti orang lain, tetapi Tuhan tetap memakai saya menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada satu hamba Tuhan berkata kepada saya, kamu ini tidak punya iman. Kamu ini harus memiliki contoh iman yang kuat. Berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kamu rambut, supaya rambut kamu tumbuh. Seperti yang dia katakan, lihatlah saya.
Walaupun dahulunya saya ini rambutnya semakin hampir gugur, tetapi saya berdoa setiap kali mandi, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, segala rambut gugur, roh rambut gugur, dan segala kulit-kulit yang tidak baik, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan dan rambut saya bertumbuh lebat. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jangan kita menentang daripada ciptaannya Tuhan. Jangan kita menentang daripada karya tangannya Tuhan. Siapa pribadi saudara di hadapan Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan apa adanya kita. Jangan kita menandingi diri kita kepada orang lain. Jangan kita ingin menjadikan diri kita satu pribadi yang menggambarkan orang lain. Jadilah diri saudara sendiri. Jadilah pribadi saudara sendiri, supaya kita dapat mengucap syukur dengan apa adanya kita. Saudara, kesaksian yang saya alami sangat berat, yang boleh menggagalkan pelayanan saya, yang boleh membuat saya jatuh, yang boleh membuat saya lemah di dalam pelayanan saya untuk melayani Tuhan. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya katakan, apapun yang kita miliki pada hari ini, mengucap syukurlah. Tuhan tidak memandang rupa kita. Tuhan tidak memandang setinggi mana kita memiliki sijil persekolahan yang luar biasa. Tuhan tidak memandang itu. Apa yang Tuhan pandang ialah hati kita yang terus beriman dan percaya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan berbicara pada hari. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Kalau kita memiliki iman kepada Tuhan, peganglah itu sampai Ia datang. Kalau kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan, lakukan iman kita sekuat-kuat tenaga kita, dan lakukanlah iman kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, dan pasti kita dapat pegang apa yang ada pada kita sampai Ia datang. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali kita terjadi dalam hidup kita yang berkata, tidak mungkin Tuhan memakai hidup saya, karena saya tidak seperti orang lain, karena saya tidak seperti kawan saya, karena saya tidak seperti orang yang memiliki talenta. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita berkata di dalam hati kita, seringkali terjadi, berlaku di dalam pribadinya kita, semakin lemah, semakin terpedaya kita dengan bujukan iblis. Saudara, kalau saya mendengar daripada perkataan teman ataupun seorang hamba Tuhan yang dahulu mengatakan kamu yang kurang beriman, tentunya saya tidak akan melayani pada hari ini. Karena apa? Karena saya tidak punya rambut seperti orang itu. Saudara, walaupun saya tidak punya rambut dan tidak punya penampilan gaya fashion rambut yang luar biasa, tetapi saya yakin percaya saya dijadikan Tuhan pada hari ini menjadi berkat, menjadi penampilan yang berbeza daripada orang lain. Dan biarlah diri saya menjadi berkat yang menyampaikan firman Tuhan dan berkat Tuhan, kesaksian Tuhan, yang dimana saya mengetahui Tuhan memakai hidup saya. Saudara yang terkasih, mengucap syukur dengan apa adanya kita pada hari ini. Saudara, marilah kita sama-sama kuat di dalam iman kita, kuat di dalam kepercayaan diri kita, supaya kita tidak mudah terpedaya dengan kata dan dengan tipu daya oleh si iblis. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang kita perhatikan yang terjadi di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-18. Seorang yang menerima 1 talenta, apa yang dia lakukan di dalam ayat yang ke-18? Lalu orang itu yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-4 berbicara, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Aku ini mengasihi engkau.
Karena inilah buktinya kasih Tuhan yang tidak memandang rupa dan tidak memandang bulu dan tidak melihat kita setinggi apa persekolahan kita. Tetapi Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan memulai karyanya dengan apa yang ada pada kita. Dia tidak melihat rupanya kita, dia tidak melihat apa perawaknya kita di hadapan seluruh manusia di dunia ini. Tetapi Tuhan memulai karyanya dengan apa yang ada pada kita. Dia tidak menginginkan apa yang tidak kita miliki. Ia menerima kita apa adanya kita. Saudara, berbeza dengan iblis. Jika ingin menolong manusia, jika si iblis ini menolong manusia, ia meminta banyak syarat dan nyawa menjadi taruhannya. Saudara, selalu ada maksud tersembunyi di balik pemberian si iblis ini, saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44 berbicara, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis memberi satu taruhan pertolongan yang harus ada syaratnya, dan nyawalah yang menjadi taruhan, karena iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ia adalah pembunuh dan pembinasa manusia. Ketika hendak kita lakukan mengikut permintaan kuasa iblis ini, si iblis ini, kita ada satu syarat, dan nyawa kita lah yang menjadi taruhannya. Nah, saudara, di dalam Tuhan tidak menginginkan apa yang tidak ada pada kita baru dia bekerja. Tidak. Tuhan memulai karyanya dengan apa yang ada pada kita. Kalau kita mempunyai talenta untuk menyanyi, Tuhan memakai kita. Kalau kita punya talenta dengan kesaksian kita pandai bersaksi, Tuhan memakai kita. Kalau Tuhan memakai kita dengan apa adanya kita dapat melangkah di dalam penyertaan-Nya Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita lihat daripada firman Tuhan, kalau kita perhatikan pada kehidupannya Musa, ketika dia ingin diutus Tuhan mengeluarkan bangsa Israel daripada Mesir, apa kata Musa kepada Tuhan? Apa ungkapan Musa kepada Allah? Musa merasa dirinya tidak mampu. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-11 berbicara, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, berbagai alasan Musa kemukakan untuk menghindarkan diri dari panggilan Tuhan. Berbagai alasan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa di dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang kedua berbicara, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Akhirnya hanya dengan tongkat gembala Musa yang sederhana, Tuhan sanggup melakukan perkara dahsyat dan membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Begitu juga halnya dengan Elisa, bertanya kepada janda nabi yang terlilit hutang. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang kedua, apa katanya di sana? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah.
Perempuan itu hanya punya sebuah buli-buli berisi minyak. Dengan minyak yang sedikit itu, Tuhan sanggup melakukan mujizat, sehingga semua hutangnya dapat terlunas. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, syukurilah dan hargailah apa yang ada pada diri kita pada hari ini. Tidak perlulah kita merasa malu atau memaksakan diri kita dengan kekuatan kita ingin menjadi seperti orang lain. Syukurilah dan hargailah apa yang ada pada diri kita. Jangan kita memaksa diri, jangan kita merasa malu ataupun dengan secara memaksa diri kita ingin menjadi seperti orang lain. Saudara ingat, mengucap syukur dengan apa adanya kita. Karena kita diberkati Tuhan, kita dipakai Tuhan dengan apa yang ada pada kita pada saat ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang Tuhan taruh dan percayakan dalam hidup kita, biarlah kita lakukan dengan setia. Kalau tangan Tuhan turut bekerja, hasilnya pun pasti luar biasa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jangan merendahkan diri kita karena kita tidak seperti orang lain. Jangan menganggap diri kita tidak mampu melakukan pelayanan bagi Tuhan karena kita tidak seperti orang lain. Saudara ingat, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Itu perkataan firman Tuhan. Apa yang ada pada kita pada hari ini, pergunakannya dan lakukannya dengan sebaik yang mungkin. Karena Tuhan memulai karyanya dengan apa yang ada pada kita. Kerjakanlah walaupun kita memiliki satu talenta. Kerjakannya dan kita perbanyakkan talenta kita supaya kita diberkati Tuhan dengan berkelimpahan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena dapat menikmati firman-Mu pada hari ini dan pagi hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan dan pedoman di dalam hidup kami untuk terus mengandalkan kuasa penyertaan-Mu yang bekerja di dalam pribadinya kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kehidupan kami selepas ini dan berkatilah kiranya pekerjaan dan usaha kami selepas ini. Apapun yang kami lakukan, semuanya Tuhan dahului dengan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita di dalam program kita yang seterusnya di hari yang akan mendatang. Terpujilah nama ya Bapa. Biarlah kiranya pelayanan ini berjalan dengan baik. Kiranya saudara ingin mendukung daripada pelayanan ini, silalah subscribe, like, dan share-lah kepada teman-teman kita yang seiman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara.